Rumah Martha Tilaar, sebuah rumah bergaya arsitektur neoklasik Eropa di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Rumah tersebut merupakan rumah keluarga Lim Xiao Lam yang tak lain adalah kakek dari Martha Tilaar. Di rumah Martha Tilaar, pengunjung akan melihat bangunan dengan keramik bermotif, kaca patri motif, serta perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari tempat tidur zaman dahulu dengan nuansa vintage dan terpasang rapi foto-foto keluarga. Meski bangunan seperti rumah Belanda pada umumnya, tetapi ada unsur budaya Tionghoa, yaitu dilihat terdapat altar leluhur, serta pintu partisi di mulut koridor seperti rumah Tionghoa. Rumah Martha Tilaar mencoba menjadi wahana yang mempertemukan individu dan kelompok untuk berbagi ide dan mendorong kolaboratif lintas disiplin, sekaligus juga wahana pendidikan, budaya dan hiburan. Panjangan ini ya. Mbak ini ya. Kita lagi di rumah budaya Martha Tilaar. Terus Mohon diceritain yang gampang, yang jelas, yang mudah dimengerti. ya. Biar kami di sini bisa memahami. Jadi sebelumnya di rumah Martha Tilaar ini memang kalau secara fungsional itu sebagai museum. Untuk kami jam operasional itu Selasa sampai Minggu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau di rumah ini sendiri memang dulunya itu rumah keluarga. Jadi rumah keluarga Lim atau rumah kakeknya Ibu Martha Tilaar. Dibangunnya tahun 1920. Tapi katanya anak-anak ada yang udah lahir juga, Pak. 1920. 1921-nya malah. Itu mungkin jam lahirnya. Jadi Jam 7 lebih 20. iya, jadi memang rumah tua di Gombong. Kalau gaya arsitekturnya kalau di sini disebutnya English Empire. Iya, atau juga neoklasik. Kadang juga ada yang bilang rumah Belanda. Tapi secara istilah arsitektur disebutnya neoklasik atau English Empire. Nah, kalau keluarga Lim sendiri yang tinggal di sini adalah dari Lim Xiao Lam atau kakeknya Ibu Martha Tilaar yang punya rumah ini. Terus dia punya orang tua, jadi orang tuanya Xiao Lam atau Lim Xiao Lam, karena di Gombong itu agak sulit melafalkan nama Chinese. Jadi nama kakeknya Lim Xiao Lam cuma terkenal namanya Baba Xiao Lam. Ya. Jadi di sini ada Baba Xiao Lam beserta istri, ada orang tuanya Baba Xiao Lam, terus ada anak-anaknya, dan kebetulan anak-anak yang tinggal di sini juga semuanya sudah berkeluarga. Jadi ada banyak yang tinggal di sini. Udah, kalau sekarang dalam kakak mungkin ada beberapa kakak yang dalam Tinggal satu dalam rumah ini. Iya. Sampai sekarang Mbak masih di sini. Kalau sekarang bukan gitu. Kalau sekarang memang sudah difokuskan untuk museum, jadi sudah bukan rumah tinggal lagi. Berarti sudah nggak ada yang tinggal di sini. Sudah buatan, tapi ada kamar yang disewakan. Jadi kalau secara bangunan rumah ini memang sudah full dimungkinkan menjadi museum. Dan ini open ke publik itu 2014. 14 Desember 2014, setelah renovasi 2 tahun dari 2012 sampai 2014 karena memang dulunya sempat kosong. Mungkin tadi sempat mendengar juga waktu saya di depan sana, jadi memang dulu tuh ada agresi militer Belanda, Pak. Karena aslinya apa? Iya, kurang lebih. Nah, itu mulai nggak aman di Gombong sendiri karena memang dekat markas militer Belanda Banjar Panderbit. Banyak yang istilah zaman perang dulu tuh melarikan diri atau menyelamatkan diri, terutama yang di area sini. Jadi banyak orang-orang yang istilahnya mengungsi. Nah, termasuk yang di sini. Cuma kalau Baba Xiao Lam sendiri keluarganya itu dapat julukan dari Kasinas van Gombong kalau dalam bahasa Belanda. Artinya Cina kaya dari Gombong.
Jadi dulu kaburnya bukan lagi ke kabupaten sebelah, tapi udah naik heli, mendaratnya di belakang, udah langsung pindah jenguk ke Jakarta atau Batavia. Dan dulu itu Bapak seorang saya usahanya apa itu? Bisa sukses seperti Iya, kalau usahanya memang banyak. Salah satunya itu susu sapi. Jadi di balik tembok ini Pak, sampai ujung jalan tadi waktu busnya hampir belok gitu ya. Nah, di situ tuh kandang sapinya sampai situ mentok. sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang tanahnya udah, tanahnya masih, kandang sapinya udah nggak ada. Iya. Terus kalau usaha lainnya ada walet. Kalau walet kan memang kebetulan nggak di area Gombong, jadi masih area ekosistem asli, jadi di dekat pantai. Kalau yang ketiga itu ada kopra, jadi memang macam-macam usahanya. Sekali tadi itu ada rokok apa itu ting apa ya? Oh, kan bakmian. Rokok minyak apa Rokok namanya? Sintren, ya itu salah satu rokok yang masih eksis di Gombong Sekarang ya. sampai sekarang dari tahun 50-an dan tinggal itu satu-satunya. Itu yang dikelola juga oleh keluarga Bapak. Oh, kalau dari keluarga Solar enggak, cuma memang kalau di sini kan memang kami itu selain museum juga rumah budaya, juga untuk komunitas juga, jadi pertemuan antar komunitas, terus kayak sejarawan, ada juga yang mungkin senang dengan seni, ada juga yang senang mungkin dengan seninya macam-macam, misalnya kayak seni pertunjukan kayak tari atau senangnya seni lukis kayak gitu. Jadi banyak kumpul di sini. Jadi seniman-seniman Gombong ada, yang suka sejarah ada, terus yang mungkin praktisi khusus kan mungkin dari kesehatan atau apa gitu ada juga. Jadi memang disebutnya rumah budaya. Tapi selain itu di sini juga learning center karena kita juga punya program-program edukasi untuk anak-anak sekolah. Dari tingkat paling kecil itu TK sampai paling tinggi itu kuliah mahasiswa. Ya, ibu mata di Ya. di perahnya dimulai kan dari Gombong nih. Iya, Cucunya betul. tadi ya. Cucunya yang punya rumah. Iya, betul. Nah, kalau boleh diceritakan itu bagaimana perjalanannya dari Gombong bisa sampai sukses Jakarta, mungkin gambaran singkatnya. Iya. Kalau Bu Mata sendiri itu sampai luar negeri, bahkan dulu sampai ke PBB itu kalau ditanya orang mana pasti jawabannya selalu orang Gombong. Jadi memang merasa tumbuh dan besar di Gombong di kala itu. Jadi memang kurang lebih usia 11 tahun itu tinggal di rumah ini. Nah kemudian baru memang berkiprah di industri kosmetik itu adalah ketika nggak lama setelah menikah. Jadi di tahun 63 beliau itu menikah secara sipil, di tahun 64 resepsi, di tahun 65 itu nyusul suami ke Amerika. Jadi suami itu waktu tahun kurang lebih 64-an, itu setelah resepsi, beliau dapat beasiswa jadi untuk gelar S3. S2. Untuk gelar S2 itu dapat dari USAID. Jadi kuliahnya di Bloomington, di Indiana University. Nah, kuliah di sana kurang lebih Bu Marta karena masih pengantin baru dan biaya beasiswa itu cuma mencakup 1 orang. Itu istri nggak dibawa dulu. Jadi waktu tahun 64 berangkat itu masih sendiri. Istri ditinggal di Jakarta, dia cari ngumpulin uang dulu, Bu Marta. Baru kemudian 1 tahun kemudian nyusul suami. Nah, setelah nyusul suami di sana karena tahu biayanya nggak murah, beliau itu jadi Avon Girl atau juga SPG kalau istilah sekarang. SPG produk kecantikan, namanya Avon. Terus yang kedua nawarin jasa babysitter. Jadi beliau punya tulisan dibawa keliling nawarin jasa babysitter di sekitar tempat tinggalnya. Dan ternyata laku, dari situ beliau nabung. Nah setelah uangnya terkumpul ternyata cukup banyak di luar prediksi. Kemudian masuk ke Bloomington Academy itu untuk sekolah kecantikan. Jadi basicnya malah justru sekolah kecantikan dulu Pak. Sekolah kecantikan dulu. Di tahun kurang lebih tahun 65 itu di sana di Amerika. Baru kemudian setelah studinya Pak Tilaar itu selesai pulang ke Jakarta karena tinggalnya sudah di Jakarta. Nah itu buka salon dulu, salon dari garasi rumah. Nah dari salon itu kliennya orang-orang yang tinggal di sekitar rumah beliau. Nah habis dari salonnya semakin berkembang. Rumahnya akhirnya full dijadikan salon karena memang butuh ruangan yang lebih luas. Ketika kliennya semakin bertambah banyak, ibu mana yang pindah tempat. Jadi rumah tinggalnya pindah, yang rumah sebelumnya full untuk salon. Nah baru dari situ mulai merintis bikin produk kecantikan. Dulu Bu Marta belajar secara khusus di Keraton Solo. Kalau mungkin di sejarah Pirsaul atau masih ingat Gusti Nurul,
Oh, yang cantik itu. Yang cantik itu yang dilamar Soekarno nggak mau. Nah itu Temannya atau gurunya? itu teman belajar yang bareng dulu di Kan Ikatan sama Solo. tentara terusan. Oke, betul. Iya. Nah dulu sempat belajar bareng di Ikatan Solo bareng Gusti Nurul juga untuk jamu-jamu tradisional. Jadi pemakaian itu Tionghoa, cuma produknya memang lebih khas ke Jawa. Iya Tapi betul. ada hubungan baik lah antara Japanese dengan Chinese. Iya. Nah dari situ memang kemudian berkembang punya kalau produk awalnya itu justru produk-produk yang kayak dulu tuh paketnya yang terkenal itu paket habis bersalin yang jadi satu set itu kayak ada pilisnya, terus ada tapel, terus apa macam-macam kayak gitu itu produk-produk awalnya. Jadi kayak mungkin dulu ibu masih ingat kayak kalau Di sini Mbak. enggak, kalau skincare itu ada yang susu pembersih sama toner yang satu set. Nah yang kayak gitu tuh juga produk-produk awalnya. Nah terus berkembang beliau mulai ke produk kecantikan atau produk dekoratif kayak eyeshadow, bedak, lipstick. Balas bedak. Iya, alas bedak itu baru yang kemudian. Jadi awalnya memang istilah sekarang itu skincare-nya dulu. Habis itu baru ke yang dekoratif. Kalau sekarang bahkan pandemi kemarin itu punya produk yang hubungannya sama kesehatan. Jadi dia saset cair siap minum itu dari ekstrak kunyit. Karena pandemi rempah itu luar biasa sangat dicari. Nah itu punya produk itu. Terus kalau sekarang itu ada untuk cabang dari Maratila Art Group sendiri itu mereka punya spa, punya jasa kayak distribusi untuk produk. Terus ada juga untuk kayak pabriknya itu khusus untuk skincare-nya ada Pabriknya sekarang di mana Mbak itu? di Pulau Gadung ibu. Di Jakarta. Pabriknya Jakarta Timur. Nah seperti itu Wak, kurang lebih agak panjang memang. Iya, Pak. Terima kasih dan di sini kita bisa mengenal budaya berbeda. Oke, betul. Warga seperti Tionghoa ya, Tionghoa, yang bisa betul. mampu mempelajari dan mau Iya. mempelajari budaya Jawa dan Iya. memadukan dengan kecantikan dengan produk-produk kesehatan. Iya. Terima kasih Mbak Manu. Sama-sama, nggak apa-apa. Nanti saya ketemu lagi. Pasti. Monggo sih ya. Kalau mungkin main-main atau kesini main Saya terus nggak mau ya. main-main dari sini. Aku mau sering